Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. Pada sore hari ini, insya Allah kita akan membahas sebuah tema atau tajuk, yaitu tentang hewan-hewan atau binatang-binatang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kalau kita berbicara tentang surga, tentu kita akan membayangkan begitu indahnya surga itu, begitu sempurnanya fasilitas di dalamnya, kemewahan-kemewahan yang sangat luar biasa yang tiada bandingannya di atas dunia ini. Dan ternyata yang menempati surga tersebut bukan hanya dari golongan manusia saja, akan tetapi menurut riwayat-riwayat atau dalil-dalil yang jelas dan terang sekali, penghuni surga itu juga berasal daripada hewan-hewan atau binatang-binatang yang telah Allah tetapkan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hewan yang dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah kambing khibas atau kibasnya Habil, putra Nabi Adam alaihissalam. Khibas inilah yang dikurbankan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mentaatinya pada masa Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan saudaranya Habil berkurban dengan hasil-hasil pertanian yang tidak baik atau hasil-hasil pertanian yang jelek, sehingga kurban Habil ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, khibas Habil ini juga nanti dikurbankan pada zaman Nabi Ismail alaihissalam untuk menggantikan sebagai kurban yang telah Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, tetapi diganti dengan kurban
Habil ini. Nah, inilah hewan yang pertama masuk surga, yaitu qibasnya Habil. Yang kedua, hewan atau binatang yang dimasukkan ke dalam syurganya Allah adalah ikan nun Nabi Yunus alaihissalam wassalam. Ikan nun ini telah membawa Nabi Yunus di dalam perutnya selama 40 hari 40 malam berkeliling lautan, dan setelah 40 hari 40 malam kemudian Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan nun ini. Nah, ikan nun ini termasuk juga penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hewan yang termasuk penghuni surga adalah keledainya Nabi Uzair, yaitu keledai Nabi Uzair ini telah menemani Nabi Uzair dalam berdakwah dimanapun beliau berada. Nah, Allah menakdirkan keledai Nabi Uzair termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang Allah takdirkan hewan untuk menghuni surganya Allah adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Yang terkenal itu mereka 7 orang menyelamatkan iman mereka dari kejaran raja pada saat itu, dan selalu diiringi oleh seekor anjing dimanapun mereka berada, sehingga mereka masuk ke dalam gua, tidur di dalam gua itu ditemani oleh anjing selama 309 tahun. Dengan keberkatan 7 pemuda ini, anjing pun ikut mendapatkannya, sehingga di dalam satu riwayat anjing Ashabul Kahfi ini termasuk penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hewan-hewan yang dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala adalah semut. Semut ini di masa Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu pasukannya Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat patuh kepada Nabi Sulaiman, dan semut ini pun dimasukkan Allah ke dalam surga di hari akhirat kelak. Selanjutnya, hewan atau binatang yang dimasukkan Allah ke dalam surganya adalah burung hudhud. Burung hudhud ini di masa Nabi Sulaiman alaihissalam sangat berjasa dalam membantu perjuangan dakwah Islam di seluruh daerah kerajaan Nabi Sulaiman pada saat itu, sehingga burung hudhud ini pun akan dimasukkan Allah ke dalam surganya di yaumil akhir nanti. Selanjutnya, hewan yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untanya Nabi Saleh alaihissalam,
yaitu unta ini keluar dari batu pada saat itu, yang merupakan tantangan daripada orang kafir pada saat itu kepada Nabi Saleh. Orang kafir meminta bukti kerasulan atau kenabian Nabi Saleh ini dengan mukjizat dapat mengeluarkan seekor unta dari sebuah batu yang sangat besar. Kemudian selanjutnya, hewan yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah burak, yaitu burak ini adalah kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam suatu riwayat. Padahal dalam riwayat yang lain, burak ini memang sudah di dalam surga dan akan menjadi kendaraan ahli surga di dalam surga tersebut. Kaum muslimin, muslimat, hamba Allah dimanapun Anda berada, kalau kita melihat deretan-deretan nama hewan-hewan ini yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga, alangkah begitu kalahnya kita manusia ini dengan hewan-hewan tersebut kalau kita tidak dapat memasuki surganya Allah, apalagi terancam masuk ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hewan selanjutnya yang dimasukkan Allah ke dalam syurganya Allah adalah sapinya Nabi Musa alaihissalam. Yaitu sapi ini di dalam sejarah perjuangan Nabi Musa alaihissalam merupakan sapi yang disuruh kepada Bani Israel untuk mencarinya dan menggunakan anggota salah satu badan sapi ini untuk menghidupkan orang mati pada saat itu, yang tujuannya adalah untuk mengetahui siapa pembunuh orang yang telah mati tersebut. Sehingga ini juga merupakan salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan sapi ini juga dimasukkan Allah ke dalam syurganya. Memang kalau kita lihat riwayat yang lain, bukan hanya saja hewan-hewan ini, ada juga riwayat yang lain mengatakan Gunung Uhud juga nanti ada di syurga. Kemudian tempat bersandarnya Nabi Muhammad SAW juga nanti di surga. Penggilingan batu Siti Fatimah juga nanti dimasukkan Allah ke dalam syurga. Dan mungkin ada yang lain-lain sebagainya yang tidak kita ketahui. Kaum muslimin, muslimat, umat-umat Nabi Muhammad SAW dimanapun Anda berada, untuk itu marilah kita renungi hal-hal tersebut
Mudah-mudahan kita termotivasi untuk beribadah dengan sebaik-baiknya dengan niat yang ikhlas kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, dan tentu saja kita berharap kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang pilihan, golongan hamba-hambanya Ashabul Yamin, yaitu golongan kanan yang akan menghuni syurganya Allah selama-lamanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah merupakan dari kami sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.